Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abi Hanif dan juga Umi dan aku pengasuh pesantren Super Kemlar Ibadah Hanifida. Juga pada Gus Hawa, Gus Amin Nurian, Izara dan juga Nika Kamila dan juga pada segenap guru-guru yang sangat mati dan juga eh, kepada semuanya dan juga pada guru yang saya hormati dan juga pada Rifki sebagai Menteri PT Banjarasi Hanifida dan juga pada teman-teman yang saya banggakan dan juga pada kedua orang tua saya dan juga keluarga saya yang sekarang berada di rumah. Semoga mereka yang saya sebutkan dan juga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi di sini saya Tari Sarul Aziza dari kelas 11. Ya, kelas 11. Akan menjelaskan dari bab ke-7 dari kitab Kota Sulaiman. Nah, jadi itu berisi tentang kisah-kisah Nabi Sulaiman. Yang pertama, kisah Nabi Sulaiman bertemu dengan semut yang memohon hujan. Nah, jadi pada waktu itu umat Nabi Sulaiman itu mendapatkan ujian, yaitu musim kemarau yang panjang dan juga kering, pokoknya nggak ada hujan. Lalu umat temannya itu datang kepada Nabi Sulaiman. Mereka itu meminta agar Nabi Sulaiman itu memohon kepada Allah agar diturunkan hujan agar mereka itu dapat bercocok tanam. Lalu Nabi Sulaiman mengutus jin dan juga manusia untuk ke tanah lapang, ya ke lapangan gitu, untuk berdoa kepada Allah. Lalu pas di sana Nabi Sulaiman itu melihat seekor semut yang dia itu berdoa pada Allah agar diturunkan hujan. Lalu setelah itu beliau ngomong ke golongan jin dan manusia, pulanglah kamu, persoalan kamu apa masalah diturunkan hujan akan dikabulkan oleh Allah karena semut ini. Ya, lalu semut ya. Lalu yang kedua, dengan semut yang ahli puasa. Jadi Nabi Sulaiman itu sedang berjalan-jalan, lalu melihat seekor semut yang membawa satu butir kurma. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, buat apa? Jadi satu butir kurma itu buat apa? Lalu semut itu jawab, satu butir kurma itu untuk makanannya dia selama 1 tahun. Lalu Nabi Sulaiman itu mengambil semut tadi, lalu dimasukkan dalam botol yang botolnya itu isinya tuh separuh kurma. Lalu Nabi Sulaiman tuh ngomong, aku akan lihat keadaanmu 1 tahun ke depan. Lalu pas tahun depannya dilihat, itu tuh kurmanya tuh nggak berkurang. Lalu Nabi Sulaiman tuh nanya, kenapa kamu nggak menghabiskannya? Lalu beliau itu menjawab, aku hanya melaksanakan puasa, aku hanya menghisap airnya dan juga melaksanakan puasa karena aku takut kamu tahun depan tidak akan memberiku kurma lagi, karena engkau bukanlah Allah yang Maha Pemberi rezeki. Oke, yang ketiga, yaitu Nabi Sulaiman dengan semut yang bertawakal. Nah, jadi pada zaman Nabi Sulaiman, suatu hari seekor semut itu dia mendapat rezeki yang dari Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman itu bertanya, berapa banyak rezekimu selama 1 tahun? Lalu semut itu menjawab, 1 butir gandum. Salah, 1 biji gandum. 1 butir gandum. Lalu Nabi Sulaiman masukkan semut itu tadi ke dalam botol, lalu memasukkan 1 butir kurma. Lalu beliau berkata, aku akan melihat keadaanmu 1 tahun kemudian. Oke, setelah 1 tahun masih lihat kok cuma separuh doang yang dimakan. Lalu beliau bertanya, kenapa kamu hanya makan setengahnya? Lalu semut itu menjawab, ketika aku bertawakal kepada Allah, maka aku menghabiskan 1 butir selama 1 tahun. Tapi sekarang bertawakalku bersandar kepada kamu, maka aku hanya makan setengahnya saja karena aku takut kamu tidak akan memberiku makan lagi. Aku takut kamu tuh lupa karena kamu bukanlah Allah. Gitu. Itu yang keempat, bertemu dengan semut yang berada di tepi pantai. Oke. Jadi di saat Nabi Sulaiman sholat di tepi pantai, beliau tuh melihat sekawanan semut yang dia tuh menyeret satu lembar daun. Lalu semut itu menjerit karena sebuah kodok itu datang membiringnya, lalu lompat. Lalu si semut itu lompat ke atas punggungnya, ya, ke atas punggungnya. Lalu mereka berdua tuh nyelam ke dalam laut. Lalu pas udah habis nyelam, itu udah muncul lagi, Nabi Sulaiman itu bertanya, kenapa
kenapa aku melakukan itu. Lalu semut tadi itu berkata, sesungguhnya di dasar laut itu terdapat batu tuli yang di dalamnya itu ada sebuah cacing. Lalu cacing itu mendapatkan rezeki dari aku dan juga dia Allah tuh kayak mengamanatkan rezekinya si cacing itu tadi ke semut dan juga kata tadi. Nah, jadi kata tuh membantu nyelam. Lalu Nabi Sulaiman itu bertanya, berapa kali kamu mengantarkan makanan itu? Lalu semut itu menjawab 2 kali. Nah, jadi pas semutnya itu masuk ke dalam, jadi batunya itu membelah. Lalu si semut tadi itu masukkan makanannya, lalu dimakan. Lalu ulat itu tadi bersyukur dan juga bertasbih kepada Allah. Lalu yang ke-5, kisah Nabi Sulaiman dengan semut dan juga cacing yang buta. Jadi suatu hari Nabi Sulaiman itu berjalan-jalan. Lalu beliau tuh melihat seekor semut yang membawa 1 biji gandum. Lalu si semut tadi itu bersama kata itu mereka tuh nyelam ke dalam danau. Ya, jadi semutnya itu masuk ke mulutnya si kata, lalu mereka tuh menyelam ke dalam danau. Bisa pas mereka udah, ya bahasa Jawanya itu mentas. Nabi Sulaiman itu nanya, kenapa? Apa yang kamu lakukan di sana? Lalu semut itu menjawab, sesungguhnya di dasar danau itu terdapat cacing yang buta yang dia tuh berada di cekungan batu. Nah, karena dia tidak bisa keluar dari batu itu tadi untuk mencari penghidupan, maka Allah mempercayakan rezekinya kepada semut tadi dan juga kata itu tadi. Jadi itu sama aja, ya hampir mirip-mirip gitulah. Sama cerita yang ke-4. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, apakah kamu mendengar suara tasbih si cacing itu tadi? Lalu si semut menjawab, ya aku mendengarnya. Lalu yang terakhir, kubah ajaib. Jadi Nabi Sulaiman itu mendapat wahyu untuk pergi ke tepian pantai untuk melihat sebuah keajaiban. Lalu beliau datang sana. Tiba di sana, lalu beliau tuh mengintai mana sih? Nah, lalu seorang perdana menterinya yaitu Asif bin Bukhar yaitu meminta izin untuk menyelam. Lalu pas si Asif tadi itu menyelam, dia tuh melihat kubah yang sangat indah. Lalu dia memberitahukan kepada Nabi Sulaiman. Lalu dengan kuasa Allah, Asif itu dapat membawa si kubah itu tadi ke pantai, ke daratan. Lalu pas di daratan, ya itu kubahnya tuh sangat indah. Lalu pas beliau masuk, beliau tuh menemukan seorang pemuda. Lalu nah, si kubahnya itu tadi dia tuh mempunyai 4 penjuru. Nah, penjuru yang pertama tuh, di setiap penjurunya tuh ada pintu. Nah, pintu yang pertama itu dia tuh pintunya tuh dari mutiara. Lalu pintu yang kedua itu dari zamrud merah. Lalu pintu yang ketiga dia tuh dari jauhar, dan yang terakhir pintu yang keempat dia tuh dari zarbajat. Ya, lalu pintunya semua itu terbuka tapi air tuh nggak bisa masuk. Lalu beliau bertanya, bagaimana bisa? Bagaimana bisa si pemuda tadi itu bisa di dalam si kubah itu tadi? Lalu beliau tuh si pemuda itu tadi itu si pemuda tadi itu ngomong karena dia itu telah berbakti pada orang tuanya selama 70 tahun. Lalu ibunya itu adalah seorang buta, lalu ibunya meninggal. Lalu setelah itu bapaknya meninggal. Jadi kedua orang tuanya itu merelakan dia meridoi kebaktiannya. Lalu bapaknya itu berdoa kepada Allah agar anaknya itu ditempatkan di suatu tempat yang dia itu terhindar dari dari gangguan setan. Lalu pas si pemuda tadi itu jalan-jalan di pantai, beliau tuh melihat ada kubah yang cantik. Ya, lalu beliau masuk, lalu si pemuda tadi itu kayak dengar suara yang menyeretnya dia masuk ke dalam situ. Lalu si pemuda itu masuk ke kubah itu, lalu kubah itu pergi ke dalam laut. Nah, jadi ya gitu. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rizky sumpah.